Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Kita sudah memasuki tahun yang baru dan ini adalah hari pertama di mana kita akan memulai hari pertama di tahun yang baru ini dengan kita merenungkan firman Tuhan yang sangat penting. Yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, adalah penting bagi kita untuk betul-betul mengetahui dan menyadari permulaan yang benar. Apa itu permulaan yang benar? Karena permulaan yang benar itu akan menentukan perjalanan hidup kita selanjutnya dan hasil akhir yang akan kita capai. Nah, di dalam firman ini tercatat bahwa pada mulanya, yang dimana menggunakan kata arche, bahwa segala sesuatu itu memang akan ada mulanya, harus ada mulanya. Dan mula atau permulaan dari segala sesuatu itu penting sekali, karena permulaan ini menentukan titik awal dari mana seseorang beranjak. Sebagaimana sebuah perjalanan, sebuah mungkin bangunan, ketika titik awal itu dibangun dengan benar, maka perjalanan ke depannya bahkan hasil akhirnya akan baik dan benar adanya. Nah, oleh karena itu kita perlu menyadari permulaan hidup kita, terutama di awal tahun 2024 ini. Mari kita mengenali apa bahkan siapa yang sebetulnya yang menjadi pemula dalam kehidupan kita dan dunia ini. Nah, dalam firman ini dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman yang mengambil kata logos. Dan kata logos ini adalah satu kata yang sangat penting artinya, karena logos ini mempunyai pengertian sebagai suatu otoritas, suatu penetapan, suatu perkataan yang sangat-sangat menentukan dalam awal kehidupan manusia di dunia ini. Bahwa logos ini merupakan otoritas yang akan menentukan segala sesuatu yang akan ada dan akan ada untuk selama-lamanya. Nah, jadi oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali segala sesuatu dalam kehidupan kita dan terutama di tahun 2024 ini, awalilah dengan logos, firman Tuhan. Dan apakah logos itu? Atau lebih tepatnya, siapakah logos itu? Nah, logos ini dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman ini, yang logos ini, itu bersama dengan theos. Kata Allah di sini menggunakan kata theos. Dan theos ini merupakan kata yang dipakai untuk penggambaran pemerintahan yang berotoritas. Di mana Tuhan yang berotoritas di dalam dunia ini, semesta ini, termasuk kita, merupakan yang ciptaan yang paling mulia. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita perlu mengawali kehidupan kita terutama di tahun yang baru ini dengan satu pemahaman yang benar, yaitu kita berjalan menurut logos yang adalah firman Tuhan sendiri, yang adalah dikatakan Allah atau Tuhan sendiri. Namun yang lebih mulianya adalah di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman atau logos itu kemudian menjadi manusia, mengambil rupa, mengambil bentuk kita sebagai manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mengapa logos yang menjadi manusia ini penting sekali? Karena seringkali kita manusia tidak memahami keberadaan Tuhan yang begitu luas. Oleh karena itu Tuhan harus mengambil bentuk rupa yang menyerupai kita, yang sama dengan kita, sehingga dia bisa berkomunikasi, memperkenalkan kepribadiannya kepada kita. Dan itulah pribadi Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini. Dan oleh karena itu, jemaat dikasihi oleh Tuhan, marilah kita betul-betul mensyukuri dan menghargai serta mengikuti perjalanan hidup ini bersama dengan logos yang telah menjadi daging, yaitu menjadi manusia, yaitu Kristus Yesus. Dan sebagai bagian ayat terakhir, saya memberikan di dalam Efesus pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang keempat dikatakan bahwa Tuhan telah menciptakan segala sesuatu, memilih segala sesuatu itu di dalam Kristus. Bahwa setiap orang yang akan masuk di dalam Kristus, dia akan menerima bagian daripada Tuhan, yang dimana kekayaan kasih karunia, segala sesuatu kegenapannya akan diwujudkan di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu,
Berjalanlah di tahun 2024 ini bersama dengan Logos yang adalah Theos, yang telah menjadi manusia, yaitu di dalam pribadi Yesus Kristus. Maka kehidupan kita akan berjalan dalam pimpinannya, dibuatnya berhasil bahkan sampai akhirnya untuk kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Tetap pandang apa yang tidak kelihatan, yaitu kerajaan surga yang menjadi bagian kita orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua di tahun 2024 ini. Haleluya. Amin.